Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahulladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin wa arsala rasulahu ila kafatin nas basyira wa nadhira sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlebih pada bapak-bapak pimpinan Ranting Wonosobo Utara yang insya Allah ini dalam dekade ini akan lebih banyak bergerak dan banyak tampil di dalam kancah perjuangannya. Kemudian yang tidak asing lagi yaitu pimpinan dan seluruh warga pimpinan Aisyah Ranting Wonosobo Utara yang mempunyai ciri khas hebatnya, kata teman-teman di ranting yang lain, adalah karena ranting Aisyah Wonosobo Utara ini mempunyai prakoperasi, yang prakoperasi ini malahan lebih bagus daripada yang dikatakan koperasi katanya. Allahu a'lam, saya nggak tahu itu. Dan ranting Muhammadiyah maupun Aisyah ini tidak lupa, kita ini mempunyai kekayaan yang tidak kalah dengan orang yang lain. Karena ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara itu punya panti asuhan yang sekian besarnya, yang di ranting yang lain nggak punya. Kita punya istimewa. Kemudian kita mempunyai keistimewaan yang lain, yaitu kita membawai dan mempunyai dua sekolahan, yaitu TK Abbas 2 dan PAUD Salsabil. Yang gregetnya nampaknya PAUD Salsabil ini menggeliat terus, dan saya lagi berpikir, Allah, kapan kita diberi kekuatan untuk membuatkan bangunan untuk PAUD yang lebih memadai dan lebih bisa berfungsi banyak. Kemudian hal-hal yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita di ranting ini juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak sedikit, hanya tinggal pengembangannya saja dan diurus dengan lebih baik. Satu di antaranya adalah yang sudah cetok, pengajian setiap malam Jumat. Ini amal usaha yang tidak sembarang ranting memilikinya. Kemudian di ranting ini juga mempunyai pengajian itu pengajian ranting. Saya tidak pernah memilikinya. Itu pengajian ranting, pengajian kuliah subuh. Untuk ibu-ibu secara umum, siapa saja yang mau ikut kuliah subuh setiap hari kecuali hari Sabtu dan Ahad, karena Sabtu dan Ahad banyak permintaan untuk saya keluar, makanya kemudian saya memenuhi permintaan di luar. Kemudian Sabtu dan Ahad saya bergiliran ke mana? Ke Selamerto, ke Sepuran, besok Sepuran Ahadnya, tapi Sabtunya biasa Selamerto gitu. Jadi kita mempunyai amal usaha yang cukup, bapak-bapak. Hanya kemudian kita bergairah dan kemudian kita jadikan itu semuanya adalah alat ibadah kita. Itu jadikan alat ibadah kita. Bapak-bapak, sekali-kali ibu-ibu menjenguk TK, ibu, mungkin ada yang perlu dikritisi, disampaikan kepada kami, disampaikan pada guru-guru atau pengurusnya. PAUD-nya ini juga memerlukan PAUD paling sederhana di dunia itu ya PAUD Salsabil. Iya, sederhana sekali. Namun Masya Allah, kita melihat, kita sangat bersyukur. Pendidikannya bagus, diminati banyak orang, dan yang luar biasa
PAUD ini sampai menolak siswa. Itu PAUD Salsabil itu sampai menolak siswa. Nih, nah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, seringkali apa yang di depan mata kita persis itu malah ora pati weruh gitu. Betul ya? Contohnya apa ya? Ini HP ya, ini HP kan? Ini HP ini. Ini nak cepake banget malah nyong ora mudeng iki apa? Iki apa? Malah saya nggak tahu gitu. Paham maksud saya? Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu ranting, karena saking dekatnya dengan amal usaha yang ada, malah mungkin ono di antara panjenengan urung tau nengok babar blas. Jane tekane nyong lho, tekane nyong kan boleh. Mengatakan iki tekane nyong ye gitu. Boleh, ndak apa-apa. Nggih. Dan terus kita berkembang terus, Bapak diam-diam gitu nih. Kadang-kadang saya sendiri tidak banyak mengekspos keluar nih, karena kadang-kadang kepikiran saya minta bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu ini ngerepoti apa enggak gitu. Nih. Contohnya misalnya ini dalam waktu dekat TK dan PAUD itu harus mengumpulkan duit minimal 50 juta. Akan kita ambil cari nanti di bulan Ramadan. Kemudian nanti di Syawal harus dibangun bangunan tersebut untuk TPA, tempat penitipan anak. Sekarang kalau kita nggak punya TPA, maka kita tidak bisa banyak bermanfaat bagi orang tua wali. Itu makanya kemudian diputuskan rapatnya dibuat TPA. TPA itu bangunan sederhana yang hanya ruang saja. Kita membutuhkan dana antara 45 sampai 50 juta. Yang nanti akan kita bangun lebar bodo. Gitu nggih, lebar bodo. Poso durung rebuk bodo ya, Mbak. Iya. Mbak nek jenengan arep poso sedih apa seneng to, Mbak? Seneng ya? Atau sedih ya Allah? Poso sebulan gue lho yang sing marake gitu. Ya. Nggih. Nah, siapa tahu ibu-ibu dan bapak-bapak nanti ada dana bisa ikut beramal jariah untuk pembangunan tersebut. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tadi hanya mengatakan bahwa adanya Muhammadiyah itu hanya sekedar alat untuk kita beribadah, alat kita berkiprah, bergerak, jangan mandek, gitu. Kalau kita urusan perut kita, ekonomi kita prihatin, ngantek mengkerut bathuk. Tetapi tentang agama ini perlu diprihatinkan, kita nggak pernah mengkerut bathuk. Paham maksudnya ya, Bu? Panjenengan nek ngurusi ekonomi sendiri beriki carane beriki ya Allah gitu kan. Nek nggo urusan pribadi. Tetapi ini urusan Allah. Seringkali orang cuek-cuek saja. Pantesan Allah sering cuek kepada kita karena kita cuek kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Rasul pernah mengatakan, "Idza kathurat dzunubal 'abdi wa lam yakul lahu 'amalun yukaffiruha ibtalahu Allah bil hazan liyukaffiruha anhu." Kalau seseorang tidak mempunyai amal ibadah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Orang yang tidak mempunyai amal ibadah, yang amal ibadah itu unggulan-unggulan ibadahnya yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada orang itu Allah akan mendatangkan kepada orang itu yang dinamakan ibtalahullah bil hazan liyukaffiroha anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala. Allah akan menurunkan ujian-ujian. Allah akan menurunkan musibah
Untuk apa diturunkan musibah itu? Agar Allah berkenan mengampuni dosa orang tersebut. Karena semua perkara yang sulit, yang menyedihkan, yang menderita, yang sakit dan sebagainya adalah tujuan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika panjenengan sedang sakit gigi itu ada yang sakit gigi nggak? Ada ya? Ngepasi saja. Ketika kita sedang sakit gigi, itu artinya Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita dari sakit gigi kita. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika panjenengan bapak-bapak orang salah apa-apa, tiba-tiba ada orang menfitnah kita dengan fitnah yang keji, itu maksudnya agar dosa-dosa kita diampuni. Namun sayangnya banyak orang yang orang mudeng gitu, diampuni dosane karo Gusti Allah ora gelem. Kenapa? Ketika difitnah orang, dihina oleh orang, muarah-muarah, dendam, ngelabrak. Ini sama dengan orang yang diampuni dosanya tetapi dia menolak, tidak mau. Anda pernah Bapak panjenengan melihat ada orang sakit gigi, selama sakit muring-muring terus ada? Ada. Ngomel terus, ngamuk. Itu artinya sama dengan orang diberi sakit akan diberi ampunan dosa-dosanya oleh Allah, dia nolak, nggak mau, malah ngomel, malah nyalah-nyalah ke garwane gara-gara nggak tak tuku opak gendeng barang-barang gitu. Iya. Ya lowong lara untune mergane ngletus opak gendeng. Opak gendeng tahu Mas? Tahu mbak tahu opak gendeng? Iya Nana ini sekarang kurang banget piknik apa ya? Opak gendeng orang ngerti. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, pengetahuan yang paling besar, segala yang menyulitkan kita, yang menyusahkan kita padahal kita menjadi orang yang beriman, itu pertanda kasih sayang dari Allah agar kita diampuni dosa-dosanya. Makanya Rasul pernah mengatakan, idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabara. Tanda-tanda khas, ini Bapak masih ingat ya Mas? Ya Mas, pelajaran dulu itu. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalah wa idza ibtalah sabara. Wa idza aradallahu bi 'abdi khairan yufaqihu fid din. Ya betul ya, masih ingat ya? Masih ingat. Saya aja yang memberi masih ingat kok, masa enggak punya ingat. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ketika kita diberi kesulitan apapun itu maghfirah, diterima dengan ikhlas. Ketika kita diberi kesulitan namanya sholat, itu maghfirah. Ketika kita diberi kewajiban siam Ramadan, angel siam Ramadan itu. Nggak gampang siam Ramadan, nggak gampang konsisten. Nek meng awal-awal manusia rada lumayan gampang. Tuh di masjid-masjid itu lihat, nek dong hari pertama sampai seminggu, walah yung bali ke sing ketar-ketir sholat terakhir itu, rakaat terakhir, waduh sandalnya hilang apa ora iki. Aduh, nyong sing wingi ming garis sing kiwa tok-tok sing tengen ilang kan gitu. Iya, kuara sandal ngumpuk-ngumpuk. Anak-anak kalau pulang duluan, padahal anak nek ngambil sandal karo nyampar-nyampar. Iya, kenapa kau saya tahu? Iya, karena saya dulu begitu. Zaman kecil, pulang dari tarawih itu imamnya rampung salam terus metu, Pak. Wah, kemudian Joko sandal paling cepet, kemudian berabat gitu. Ya berabat-berabatin bruh maringan di saya lupa itu. Tapi sandale wong sing orang genah-genah. Ya lah, kalau itu masjidnya masjid besar sing jamaah tarawih, Masya Allah, semuanya berangkat, simbah berangkat, Mbah Putri, Mbah Kakung berangkat, sing wetenge mules mangkat.
Sing lagi mumet melu mangkat di awal Ramadan. Nggih. Tetapi nanti bar seminggu ya udah aja maning sing mumet. Blas ora mangkat, setengah loro blas ora mangkat. Sing sehat ora mangkat kok. Sing ming panunen ora mangkat kok. Iya, luar biasa. Jangan dibilang bahwa siam Ramadan enteng, berat siam Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang yang putus di tengah jalan. Puasa Ramadan itu kan indikatornya taraweh. Ramadan itu kan indikatornya taraweh. Gimana nggak berat? Saya pernah membayangkan. Memang ternyata Ramadan itu memang abad. Yeah. Lah gimana orang yang kalau nggak waspada itu hancur-hancuran sholatnya. Gimana mau bisa sholat subuh khusyuk? Awang sholat subuh itu kan kondisinya ngantuk, kenyang maning, ngantuk tur kenyang. Waduh yang sholat yang paling berat itu sholat subuh. Karena apa? Deluyup tenan sholatnya. Makanya ada orang mengistilahkan salat sing nek rukuk hak kejlungup, nek sujud angel menyat katanya. Tahiyat ora obah-obah, jebul bablas kuliah subuh blas ora krungu karena tahiyat terus katanya. Salatnya ora karuan, tetapi salat subuh masih mending dibandingkan salat zuhur. Lah salat zuhur itu agi lemes-lemese awake agi entek-enteke. Kemudian ketika sholat wis ora pikiran apa-apa, menganane mikirke mbuh orang genah Allahu Akbar rapatya sadar. Sholat duhure juga mbuh ditampa mbuh enggak. Tapi sholat duhur masih mending dibandingkan sholat asar. Sholat asar saya ngelih meneh tur meh buka, pikirane wis tempe kemul karo itu wis salate ora karu-karuan, lemes dudes, wong nggo tahiyat ngacung berapati jejeg kamar mergane saking lemese. Salat asar pun juga ora karu-karuan. Ning salat asar masih mending, sing paling abot-abote salat itu maghrib. Lah gimana sedang lapar-laparnya baru makan sedikit wis doprak-oprak kon salat maghrib. Tempe kemul lagi dicokot sebagian, kolak lagi diseruput, ngerti-ngerti masjid komat. Ayo salat maring masjid terus bukani. Mengko lebar salat begitu Allahu Akbar. Kayak kolake enake polja. Yakin kayak tempe kemul ngendi ya kayak terus yang dipikir cuma buka tok. Maghrib pun ancur-ancuran salate. Habis itu ternyata dari 5 salat yang paling dahsyat beratnya adalah salat Isya. Bagaimana tidak? Salat Isya itu salat habis lapar dikenyangkan, ini darah semuanya turun ke perut semuanya, awak lemes dudes itu nggo melek rekasane pol. Lah kok kon isyaan terus taraweh walayung gitu. Kene umpamane nyong orang anu jani nyong legeh banget. Neng sayang yang kon ngimami kaya gitu. Ini keluhan saya. Nek adik-adik panti le, ya Allah, mbok panti asuhan ki nek Ramadan liburan di rumah masing-masing. Walah ya Allah merdeka. Masyaallah. Panjenengan mesti bali-bali lemu-lemune pol mesti. Tapi sayang dikon kegiatannya warna-warna banget ya Allah gitu. Itulah Ramadan. Siapa bilang Ramadan ringan? Ramadan berat. Ramadan itu harus dilaksanakan dengan seksama. Ramadan itu adalah perkara yang menentukan, bahasanya Ramadan itu penentu hidup mati kita.
Hidup mati kita ini ditentukan oleh Ramadan. Kenapa demikian? Jawabannya gampang. Di semua urusan Ramadan dikalikan 10. Semua serba kali 10. Jadi Allah pun mempunyai model begini. Enggak semua manusia serba 35. Gitu kan. Nang Ramadan serba kali 10. Yeah. Salat podo kaping 10. Salat maghrib di Ramadan sama dengan 10 kali. Kali jamaah ping 17 ping 10. Ambil kalkulator sedina salate ping piro itu. 10 ping 17 ping 5 kan gitu. 135 ping 10 1350 nek Ramadan. Ya, nanging kalau panjenengan le salat ngalamun apa meneh ora salat, apa meneh le salat ora patiya sadar, ya dibengke ping 10 le dosa le salah kepada Allah. Mbak, jenengan merengut nang Ramadan padha karo merengut ping 10. Panjenengan senyum padha karo senyum 10 kali, semuanya dikalikan 10. Likulli wahidatin asyarah, setiap satu adalah 10. Nah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada hadis tadi. Idza kathurat dzunubal abdi, apabila seorang hamba banyak melakukan perbuatan keliru, salah, dosa, dan orang itu tidak mempunyai amal ibadah yang mumpuni, yang bisa diandalkan, yang menghapuskan dosa, maka Allah akan mendatangkan ujian, Allah akan mendatangkan bala kepada kalian, Allah akan mendatangkan kesedihan, Allah akan mendatangkan penderitaan, Allah akan mempermalukan kita, Allah akan menguji dengan ujian-ujian yang banyak, liyukaffiraha anhu, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang di depan kita, sekarang tanggal berapa? 17 ini ya. Sekarang tanggal 17. Tanggal 27 berarti 10 hari. Iya betul ya. Tanggal 27 sampai tanggal 2 berarti 5 hari. Betul? Berarti kita siamnya hanya tinggal 15 hari. Itu hitung-hitungan kasar. 15 hari. Di depan mata kita ada sebuah harta karun yang kalau kita bisa mengambilnya, maka semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta karun itu bernama Ramadan. Harta karun itu bernama Syamur Ramadan, yang apabila kita bisa melaksanakan dengan sempurna, dengan baik, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-salawatul hams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadan mukaffirati ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 kali itu menghapus dosa antara salat dengan salat. Jumat dengan Jumat itu menghapus dosa. Ramadan dengan Ramadan itu menghapus dosa. Tentu kalau Ramadan kita pantas dan bisa menghapus dosa. Apakah setiap perbuatan Ramadan, amal ibadah Ramadan bisa menghapus dosa? Jawabnya tidak. Karena banyak orang yang sepele sekali ketika melaksanakan Ramadan. Ada orang yang siam Ramadan itu betul-betul dia hanya mendapatkan 2 titik khasnya, yaitu lapar dan haus tok, lebih tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mengendalikan amarah, dia tidak mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak mengendalikan lesannya,
dia tetap gelendengi orang, tetap marah, tetap sholat terlambat, tetap sholatnya ngelemesi seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan sholatnya ngecamprang karu-karuan. Karena apa? Karena tadi tidak bisa melawan hawa nafsunya. Orang sholat zuhur di bulan Ramadan itu tantangannya Masya Allah abot banget. Ya, kenapa? Karena sholat zuhur Ramadan itu uniknya tidak boleh diam. Kalau diam ngantuk. Kalau diam kita ngantuk. Gitu. Panjenengan kalau diam ngantuk. Yang tidak memperhatikan pengajian mesti ngantuk. Kenapa? Karena wong ngelih gitu. Gitu. Tapi saya nggak puasa kok ngantuk. Wah, itu hebat itu. Itu luar biasa gitu. Ya. Ya, jadinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, besok bulan Ramadan yang akan datang, aduh ya Allah ya Rabb, ini untuk saya sendiri, tapi panjenengan kenapa enggak? Saya berjanji ya Allah, Ramadan yang akan besok yang akan datang adalah Ramadan yang akan saya lakukan, dan itu yang terbaik ya Allah, yang tersempurna ya Allah, dibandingkan Ramadan yang pernah hamba lakukan selama ini ya Allah. Kita manusia ini kalau dihitung-hitungan kebangetan. Bapak, ibu-ibu, panjenengan ndak, bapak-bapak loh nggih, ibu-ibu loh nggih, ndak masih suka melakukan perbuatan dosa? Ibu ndak masih suka panjenengan merengut dengan tetangga, merengut dengan suami, merengut dengan orang lain? Masih? Masih, Bu? Bu? Ibu? Ibu? Bu? Ibu? Masih? Masih? Panjenengan siam Ramadan berapa kali? Kalau ibu-ibu yang saya tanya ini, yang saya tanya ini usianya 55 tahun, maka dia paling tidak puasa Ramadan sudah 40 kali. Ya kan? 40 tahun. Karena yang 15 tahun untuk balik. 40 tahun di training, apalagi namanya training, di mengikuti seminar, training, workshop apa meneh. Gitu. Upgrading dan lain sebagainya selama 40 kali agar menjadi orang yang bertakwa. Itu kita itu masih Masya Allah nek ngono atine dhewe itu Pak Bu, itu wangkot tenan loh. Nggih, wangkot kita itu watos tenan. Lo ada nenek-nenek usia 70 tahun nek gelem padu. Ada nenek-nenek usia sudah di atas 60 tahun sholat le dikiran orang genah. Ada yang kon ngaji angele pol kok. Ada yang disuruh berbuat baik dan ini. Nah, kenapa? Padahal manusia itu sudah di training, sudah segala macam sebanyak. Kalau dia usianya 60 kan berarti dia sudah training sudah berapa? Sudah 45 kali gitu. Jadi kalau saya malu bener mas, mbak, nyong sok malu loh, sok isin loh karo nyenen loh. Ketika panjenengan melakukan ibadah-ibadah itu, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu anak-anak masih muda banget, itu masih muda banget, tetapi ibadahnya udah sebagus itu ya Allah, yang bagus loh. Siapa lah tak cepeti yang bagus. Saya juga melihat ada yang aduh ini payah ini bocah kerantil, namanya bocah kerantil gitu nggih. Kerantil itu nek bahasa telone sewil. Sewil gitu. Itu telo ketika panen ora dianggap. Kita panen ora dianggap, ora melu lebokna keranjang. Bae telane semene-mene. Yang dolanan bocah, wah nyoto sewil, ono dikrikiti. Terus kemudian dimplo enak banget katanya, legi gitu. Karena kenapa kok sewil legi? Karena bandingannya lemah, makanya dagingnya legi. Gitu. Jajal bandingannya gula pasir. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sering cemburu betul melihat adik-adik panti yang ibadahnya bagus-bagus.
Masya Allah, Mbak, Mas, jangan kalau sudah bisa sehebat itu di usia sekarang, kita orang tua hanya bisa mendoakan semoga istiqamah sampai tua. Dan panjenengan akan menjadi orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang rekoso ini, yang tua-tua ini, yang dulu ketika muda tidak memperhatikan, yang dulu ketika muda tidak banyak terbimbing, sehingga ketika tua kadang-kadang kelabaan, jempalian, urusan sholat 5 kali bera rampung-rampung khusuknya. Ming sekedar tepat waktu aja ada ibu-ibu wis Masya Allah wangkot tenan, kan gitu ya. Lah wong wis umure 45, 49, 57, 58 dan lain sebagainya, salat mandinya ingin ada yang terlambat. Ini kan hebat sekali. Ada yang kalau sholat itu masih ada, maaf, kalau tersindir perbaiki aja, nggak usah sakit hati. Ada orang sudah sepuh, nek sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jur menyat loh. Lah kan ada zikir kan panjang. Habis itu ada doa permohonan pada Allah. Habis itu ada salat sunatnya. Ini karena tidak masak dan tidak terbimbing, akhirnya dia melakukan hal-hal yang serba bahasa apa Mbak Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya ngecamprang gitu. Nih, monggo dikoreksinya Bapak Ibu. Dan tempat mengoreksi yang paling hebat, yang paling mutu, yang paling berhasil, yang paling dicintai oleh Allah adalah koreksi ibadah itu selama kita menunaikan siam Ramadan. Menunaikan siam Ramadan kita koreksi sebaik-baik koreksi, dan insya Allah setelah Ramadan ini selesai kita masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu Syawal atau bulan Syawal, bulan peningkatan gitu. Dan setelah itu kemudian semoga tahun yang akan datang lagi kita dapat siam Ramadan semakin membagus dan hati kita semakin tenang, semakin tentram, karena Allah akan memberikan janjinya, dan janji itu la yukhliful mi'ad, tidak akan disulayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya nggak tahu masih berapa menit, tetapi saya sudah capek. Ada pertanyaan? Oh, nggih. Ibu-ibu sekalian, ada titipan permohonan, yaitu Masya Allah Ibu Bandono yang rumahnya Kauman Kidul depan gereja itu seberangan dengan gereja Katolik itu. Bandono ini aktif sekali di jamaah mushola. Masya Allah ini beliau sedang opnam dan baru operasi tadi jam 2. Jadi operasi tadi jam 2. Adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon ikhlasnya. Yang tulus, yang ikhlas, kita mendoakan Ibu Bandono. Namun saya meminta doanya tidak cukup hanya di sini. Nanti habis sholat maghrib dan sholat isya, ibu bapak, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berat, hanya sekalimah, 2 kalimah, ya Allah sembuhkanlah Ibu Bandono ya Allah. Selesai doa itu. Dan doa itu adalah doa yang makbul insyaallah. Monggo kita bersama-sama ibu-ibu, bapak, kita membaca doa. Bu, kenapa Bu Marjan? Operasi oke? Lah siapa kemarin lihat? Sehat Bu Marjanet. Kemarin Masya Allah. Bu Marjanet juga ini jamaah kita semuanya dari Kendeng, Bu Marjanet. Baik ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, mari kita sama-sama mendoakan beliau berdua. Semoga Allah senantiasa memberikan
apa yang terbaik dan kesembuhan serta manfaat selama kesehatan itu dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga bersama-sama kita mendoakan Ibu Bandono dan Ibu Marjonet bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pelajaran yang bisa saya matur untuk Bapak dan Ibu. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Mungkin satu pertanyaan cukup. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini pelajaran yang bisa kita pelajari pada Kamis Pahing sebelum Ramadan ini. Ini pengajian terakhir, ya? Enggak, terakhir untuk saya. Iya kan? Untuk saya terakhir, ini Pahing ini terakhir ini saya. Ketemu lagi lebar bodoh ngempin. Ya. InsyaAllah. Demikian Bapak dan Ibu, ada salah keliru atau apapun, ya Allah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.